Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi teman-teman di Dayat RW. Kali ini kita ada di Desa Delik, Kecamatan Tuntang. Nah, di sini kita ketemu dengan pipa besar nih, men. Dan di sini adalah PLTA Jelok, ya namanya PLTA Jelok. Oke, di sana, men. Di sana adalah GI-nya, ya, GI-nya, dan di sini ada dua pipa berukuran besar, ya. Untuk diameternya sendiri ini ada 1,5 meter, ada dua. PLTA ini adalah pembangkit listrik tenaga air, ya teman-teman, ya. Jadi kalau untuk jalur airnya sebenarnya pusat airnya itu diambilkan dari Danau Rawapening, teman-teman, ya. Dari Danau Rawapening lalu dengan dialirkan melalui pipa, lalu dialirkan ke sini sampai ke turbinnya, jadi bisa menggerakkan turbin, teman-teman. Jadi untuk lokasinya sih sebelah sana, tapi kalau untuk ini kan anak perusahaan PLN, ya, jadi memang nggak boleh sembarang orang masuk, dan kita juga orang awam, jadi kita nggak bisa masuk begitu saja, teman-teman. Kita akan menjelaskan secara ini aja, ya, yang kita tahu gitu aja deh. Yes, teman-teman, kalau untuk itu ada di sebelah sana, itu ada turbin, ya, turbin yang dialirkan, turbin yang menghasilkan listrik dan diolah oleh GI dan nantinya akan disebarkan gitu, ya. Jadi di sini bukan hanya sebuah ini, ya, PLTA Jelok namanya saja, tapi di sini juga teman-teman harus tahu ini adalah PLTA tertua di Indonesia, teman-teman. PLTA tertua di Indonesia karena dari zaman Belanda nih. Ya, teman-teman, jadi dua pipa besar ini namanya adalah pipa pesat, ya, pipa pesat. Diameternya 1,5 meter dan ada dua nih, ya, panjang banget, dan dari ketinggian air dialirkan langsung menuju ke turbin untuk menggerakkan turbin. Dan di sini banyak sekali larangan, teman-teman, ya. Ya, dilarang, salah satunya adalah dilarang memanjat pipa. Dan di sebelah kanan saya ini ada sebuah bangunan besi besar, ada rantai-rantai besar. Dan di bawah sana ada lori, teman-teman, ya. Ada lori, ada kayak kereta gitu. Dan tadi saya sempat berbicara dengan warga sekitar yang notabene dia juga sudah tua, ya, jadi udah tahu di sini dulunya seperti apa gitu. Jadi teman-teman, sebelum ada jalan, ini ada jalan, ya. Ini sebelah kiri saya ini adalah jalan, dan jalan ini juga tergolong baru, teman-teman. Dulu sebelum ada jalan di sini, bangunan ini besi ini, ya, atau besi bangunan ini yang lumayan kokoh, ya. Saya bilang sangat kokoh sekali kalau ini. Dulu kalau untuk peralatan PLN itu diturunkan lewat sini, teman-teman. Jadi diturunkan, dikatrol, turun kayak seperti trafo atau peralatan pembangkit listrik yang lainnya, ya. Kita nggak tahu detailnya. Jadi alat-alat berat lah, ya, alat-alat berat sebelum jalur ini ada, dia diturunkan melalui alat ini, men. Jadi dia turun, ada rantai besar, ya, diturunkan lalu diterima lori. Setelah itu lorinya akan jalan menuju ke PLTA-nya. Jadi langsung di sana baru ada perakitan gitu, ya. Jadi kalau soalnya jalurnya di sini belum ada gitu. Dan airnya, teman-teman, airnya selain menggerakkan turbin yang ada di PLTA Jelok ini, nggak langsung dibuang atau ke irigasi begitu saja, tapi masih dialirkan ke PLTA Timur. Dan di sana pembuangan dari turbin yang ada di PLTA Jelok ini ditampung di seperti kolam besar. Yuk kita akan lihat kolamnya, yang biasanya, teman-teman, itu untuk ikan, ya, biasanya untuk ikan. Dan biasanya kalau dulu sebelum ada corona itu dibebaskan ketika dikuras, nanti ada warga yang mencari ikannya seperti itu, teman-teman. Yuk kita langsung, nanti akan saya lampirkan videonya, ya, seperti apa keseruannya saat mencari ikan, ya, saat danonya itu dikuras gitu. Yuk kita langsung menuju ke lihat langsung danonya aja, ya, teman-teman, ya.
Nah teman-teman, ini adalah penampungan, tapi di sini adalah bukan penampungan akhir ya teman-teman ya. Jadi dari PLTA Jelok tadi yang ada pipa besar tadi ya, itu setelah mengalirkan turbin itu ditampung di sini teman-teman, tampung di sini. Dan ini bukan langsung dibuang atau untuk irigasi atau untuk dibuang ke sungai, itu bukan, tapi ini masih dialirkan, dimanfaatkan lagi ke PLTA Timo teman-teman. Jadi air dari rawa pening ya, dari rawa pening dialirkan melalui pipa tadi ya, pipa besar tadi yang berdiameter 1,5 meter perkiraan itu nanti terus mengalir ke PLTA Jelok, memutarkan turbin menghasilkan listrik di situ, lalu dialirkan ke sini, dibuang ke sini. Ini bukan penampungan akhir, tapi di sini masih menuju ke PLTA Timo, masih dialirkan di sana lagi teman-teman. Jadi memanfaatkan rawa pening, luar biasa ya. Banyak larangan di sini, jadi masuk untuk memanfaatkan area ini juga nggak boleh, memancing di sini juga tadi keterangannya di sana juga dilarang gitu ya. Dan di sini juga teman-teman, kalau saat dikuras ya, saat dikuras itu banyak warga yang datang di sini, memang diperbolehkan untuk mengambil ikannya. Jadi ikannya tuh banyak teman-teman di sini ya. Kita coba jalan ya. Jadi memang ini adalah objek vital nasional teman-teman, dikelola oleh Indonesian Power. Dan Indonesian Power sendiri adalah anak perusahaannya PLN, perusahaan listrik negara ya. Nah, jadi sekali lagi setelah air dimanfaatkan oleh PLTA Jelok tadi ya, itu masih ditampung di sini untuk kepentingan PLTA Timo. Ya, di sini sudah ada keterangannya. Ini adalah untuk PLTA Timo, dialirkan untuk menggerakkan turbin yang ada di sana, gitu teman-teman. Jadi informasi yang sedikit ini dan mungkin terbatas, semoga bisa bermanfaat dan bisa buat referensi teman-teman ya. Jadi kalau ada salah-salah kata dari saya atau salah informasi, mohon dimaafkan. Saya juga menggali dari beberapa sumber yang ada di sini gitu ya. Karena kalau untuk masuk ke kantornya PLTA juga nggak boleh teman-teman. Jadi memang area terbatas ya. Jadi karena vital sekali ya, listrik itu adalah vital ya untuk sebuah negara, sebuah sistem negara. Listrik itu sangat vital. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.